Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali pada hari ini kita akan belajar menjadi murid Yesus. Untuk menjadi murid Yesus dibutuhkan ketaatan. Tanpa ketaatan, kita tidak akan bisa menjadi murid Yesus. Kita akan lihat terlebih dahulu satu ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kita lihat di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi untuk menjadi murid Yesus, itu bukanlah kita yang memilih untuk menjadi murid Yesus, tetapi terlebih dahulu Yesus sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi muridnya. Saya ulang lagi, bahwa Yesus sudah terlebih dahulu memilih saudara dan saya untuk menjadi muridnya. Untuk menjadi murid Yesus, apakah ada kriteria tertentu? Ataukah ada sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk menjadi muridnya? Mari kita akan lihat, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Kita lihat terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ke-11, di sana ada ceritanya. Lukas pasal yang ke-5. Perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sini diceritakan awal mula bagaimana Yesus itu berjumpa dengan Simon. Saya bacakan terlebih dahulu. Mulai ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini kita melihat bahwa Yesus memilih perahu Simon. Saya percaya ini bukanlah suatu kebetulan ketika Yesus memilih perahu Simon. Jadi ketika Yesus memilih untuk singgah, untuk dia mau hadir di dalam kehidupan saudara, itu bukanlah suatu kebetulan, tapi karena memang Yesus sudah memilih saudara. Seperti ketika Yesus sudah memilih Simon, dan di sanalah awal mula Yesus bertemu dengan Simon. Apakah Yesus mengenal Simon? Tentu saja tidak. Apakah Simon mengenal Yesus? Juga tidak. Sebagai manusia mereka tidak saling mengenal, dan baru pertama kali mereka bertemu. Dan di situ kita tahu bahwa Yesus ini mengajar. Dan saya percaya Simon juga mendengar, ini ada orang yang mengajar. Baru ketemu. Dan di sana kita lihat Yesus memberikan perintah kepada Simon. Di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi di awal perjumpaan Simon dengan Yesus ini, ada suatu pengalaman. Saudara bisa bayangkan, kalau pada saat itu Yesus menyuruh Simon untuk melakukan sesuatu, dan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi sesuatu hal yang berbeda, maka Simon ini tidak akan terkagum. Tetapi ketika Simon ini dia taat, dia percaya, ketika disuruh sekalipun dia sempat, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak mendapat apa-apa." Simon sempat punya alasan, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Kemudian ayat yang ke-6 kita lihat hasilnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Kita lihat di sini, berkat ketaatan Simon kepada perintah Yesus, ada suatu berkat yang luar biasa terjadi. Suatu hal yang bagi manusia itu tidak mungkin. Sepanjang malam mereka bekerja tidak dapat apa-apa, tapi begitu Yesus yang menyuruhnya, terjadilah suatu mujizat, terjadilah suatu keajaiban.
ketika Simon melihat hal itu dan teman-temannya, apa yang terjadi saudara? Di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi ketika Simon melihat hal itu, Simon langsung tersungkur di depan Yesus. Suatu hal yang luar biasa. Simon langsung tersungkur dan dia berkata, "Tuhan, aku ini seorang yang berdosa, pergilah daripadaku." Berapa banyak kita ini seperti Simon. Ketika Yesus menjumpai hidup kita secara pribadi, kita merasakan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk menjadi muridnya, orang yang tidak layak untuk mengikut Yesus. Tapi Yesus memanggil Simon, tapi Yesus mendatangi saudara, dan dia berkata, "Mari ikutlah aku." Kita lihat itulah Yesus. Itulah Yesus. Dia tidak melihat diri saudara sebagai seorang yang berdosa, sebagai seseorang yang tidak layak. Kalau ditanya, apakah kita layak menjadi muridnya? Kita bukanlah orang-orang yang layak menjadi murid Yesus. Kita bukanlah orang-orang yang pantas untuk menjadi muridnya. Kita adalah orang yang berdosa seperti Simon. Kita adalah orang yang banyak kesalahan, banyak sekali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi Yesus mengundang saudara seperti dia mengundang Simon untuk datang kepadanya. Ya, inilah hal yang luar biasa. Dan tidak berhenti di situ saja. Ya, ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi ini adalah awal mulanya bagaimana Yesus ketemu dengan Simon, dan ketemu dengan murid-murid yang lain juga. Ya, kita coba lihat terlebih dahulu di dalam Markus pasal yang pertama. Ya, ini juga sama, ditulis oleh Markus pasal yang pertama di ayat yang ke-16. Saya bacakan lagi. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas. Ya, saya percaya ini bukan kebetulan. Yesus melihat Simon dan Andreas, ada dua orang. Ya, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari ikutlah aku. Undangan itu berlaku juga kepada saudara. Ketika kau mendengarkan firman ini, engkau yang masih ragu-ragu, jangan pernah ragu-ragu. Bertindaklah seperti Petrus, seperti Andreas. Ya, mereka tidak ragu-ragu, mereka ikut. Ayat yang ke-18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat yang ke-19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Jadi menjadi murid Yesus itu adalah sebuah panggilan. Ya, saya percaya bahwa murid-murid ini sudah dipilih oleh Yesus terlebih dahulu. Jadi bukanlah Petrus yang memilih Yesus, bukanlah Andreas yang memilih Yesus, tapi Yesus sudah memilih mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dan kemudian Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid Yesus. Ya, seperti saudara dipanggil saat ini. Ya, maukah engkau mengikut aku? Mari ikutlah aku. Ya, jadi menjadi murid Yesus itu adalah panggilan. Ya, saya percaya bahwa tidak berhenti di sini. Bahkan Yesus pun memberikan amanat agungnya, ya saudara tahulah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya percaya bahwa Tuhan itu rindu sekali. Tuhan punya kerinduan untuk bangsa-bangsa itu boleh menjadi muridnya. Ya. Jangan khawatir, jangan pernah saudara takut. Jika engkau dipanggil untuk menjadi murid Yesus, itu bukan karena engkau mampu, bukan karena gagah dan kuat kita, tapi itu adalah karena panggilan dan pilihan Tuhan di dalam hidup saudara.
saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.